aturan yang berlaku, pihak yang tidak puas terhadap putusan KPU itu dapat melakukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, permohonan supaya putusan KPU itu dibatalkan. Dan itu hanya diberi waktu 3 hari. 3 hari dari tanggal 20. Oke. Itu tanggal 23 permohonan maksimal harus masuk. Dan kalau hasilnya tetap seperti sekarang, artinya kan Pak Prabowo Gibran kan sebagai pemenang, anggaplah seperti itu kan. Kalau tidak ada gugat sengketa gitu. Kalau misalnya yang bisa mengajukan permohonan pembatalan itu kan hanya pihak yang kalah kan. Ini adalah Pak Ganjar dan Pak Anies begitu. Nah, kita kan belum tahu apakah mereka satu-satu akan mengajukan permohonan pembatalan sengketa ke MK atau mereka bergabung. Nah, kita tuh belum tahu. Nah, jadi tugas dari kami di TKN-nya Pak Prabowo itu tugas saya lah mempersiapkan para lawyers. Dan sudah dirumuskan dan sudah di draft surat kuasanya, sebentar lagi akan disampaikan kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran untuk ditandatangani. Ada sekitar 36 orang lawyer yang kan standby begitu. Kalau mereka tanggal 23 nanti mengajukan permohonan sengketa ke Mahkamah Konstitusi, kita juga akan menyampaikan surat kepada MK sebagai pihak terkait untuk melakukan intervensi dari Mahkamah. Nah, jadi sebagai pihak terkait kan nanti kita menunggu, kan itu harus diputuskan oleh rapat musyawarah hakim MK apakah akan diterima sebagai pihak terkait atau tidak. Biasanya sih diterima. Kalau diterima ya kita akan hadir di MK. Itu posisi kita itu sejajar dengan KPU, karena kan yang melakukan permohonan kan adalah misalnya Pak Ganjar dengan Pak Anies, yang termohonnya kan KPU. Nah, kami ini adalah pihak terkait yang melakukan intervensi. Jadi posisi kita itu sebenarnya agak sejajar dengan KPU. Jadi sebenarnya hanya KPU sebagai termohon, kita sebagai pihak terkait itu berhak untuk memberikan jawaban, ya, tanggapan, menyanggah bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, menyanggah keterangan-keterangan saksi yang diberikan oleh saksi ahli yang mereka ajukan, dan kita juga bisa mengajukan bukti-bukti sebaliknya. Ya. Jadi kalau mereka mengatakan ada kecurangan, kita bisa ini enggak curang kok, ini buktinya. Jadi posisi kita tuh sejajar dengan KPU. Sejauh Prof, ini tadi sudah ada nama-namanya. Itu siapa saja? Apakah termasuk Pak Otto Hasibuan yang akan diajak juga? Jadi yang dimasukkan sebagai ini sih nanti diputuskan oleh Pak Prabowo sendiri ya. Jadi yang kita musyawarah juga dengan Pak Otto, dengan Pak Ojek Aligis. Jadi yang dimasukkan sebagai ketua tim itu saya kan bidangnya hukum tata negara kan, dan hukum administrasi negara. Yang kedua wakil ketuanya itu diajukan adalah Pak Otto Hasibuan. Wakil ketua juga Pak Ojek Aligis, wakil ketua juga Pak Dr. Fahri Bahmid dari Makassar. Jadi itulah yang, dan seluruhnya itu ada 35 lawyer, dan sebagian besar adalah lawyer profesional, dan beberapa memang adalah nama-nama yang diusulkan oleh partai koalisi. Jadi dari Golkar ada, dari Gerindra ada, dari partai lain juga ada. Ya, ada yang mengusulkan nama si A, si B, tapi ini nggak bisa, ini anggota DPR. Anggota DPR kan. Berarti Bang Habibur nggak bisa juga ya? Walaupun mereka anggota DPR, walaupun mereka advokat, dia nggak boleh. Karena advokatnya di suspend sementara. Profesional itu maksudnya mereka memang lawyer gitu ya, advokasi. Prof, ini sejauh ini ada resistensi nggak sih, komunikasi dengan pihak 01 dan 03, pembacaan dari internal gimana? Apakah memang mereka masih resisten untuk dinilai akan mengajukan gugatan, atau mereka udah mulai akan menerima, udah ada komunikasi dengan 02 gitu? Saya nggak tahu. Jadi kan levelnya pada masing-masing pasangan calon presiden. Kalaupun mungkin ada komunikasi, mungkin pada level Gerindra, PDIP, begitu sebagai partai-partai utamanya atau Nasdem gitu. Tapi kalau partai koalisi yang lain sih nggak begitu banyak terlibat dengan hal ini. Jadi memang fokus untuk mempersiapkan. Iya, memang karena kampanye udah selesai, jadi ya tugas yang tersisa nggak menghadapi sidang MK kan gitu. Prof, kubu 03 sedang mempersiapkan salah satu
saksi pamungkas katanya seorang Kapolda yang akan dihadirkan ke MK. Nah ini katanya Kapolda ini akan bisa mengungkap kecurangan, salah satunya dalam mobilisasi aparat untuk memenangkan paslon 02. Ini bagaimana tanggapan dari Ya, dulu juga pernah dibilang begitu, malah keponakannya Pak Mahfud, ada seorang pakar IT dari ITV, ya, yang menciptakan robot yang bisa membongkar kejahatan IT-nya KPU. Saya bilang silakan aja datang masuk. Kalau didatangkanlah orang itu ke DPR, terus dia menerangkan sesuatu. Di tim kita itu juga ada profesor ITB, profesor IT. Dia bilang, ini anak baru tamat S1 kemarin. Ya dia nggak ngerti apa-apa entah soal ini.